Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang semoga kita diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala ini, kita akan melanjutkan membaca Syarhu Masailil Jahiliyah, perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang diselisihi oleh beliaunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya lah beliau Nabi kita yang mulia diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Kita akan membaca dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah taala ini permasalahan yang ke-30, permasalahan tentang al-akhdu bil iftiraqi wa tarkul ijtima'i, permasalahan tentang perilaku orang-orang jahiliyah yang mereka biasa mengutamakan keluar dari ajaran, keluar dari petunjuk, dan meninggalkan ijtima', persatuan di atas syariat yang mulia. Qala al-muallif, penulis kitab ini menyampaikan, kita mengetahui bahwasanya kitab ini disampaikan oleh beliaunya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kita membaca kitab ini seperti apa yang dijelaskan oleh beliaunya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dalam pembahasan yang ke-30 ini, beliau menyampaikan wahiyya min ajaibi ayatillahi annahum lamma taraku wasiyatallahi bil ijtima'. Kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu
mereka meninggalkan pesan yang disampaikan oleh Allah untuk senantiasa berpegang kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mereka mengambil ajaran yang lain, wartakabu manaha anhu minal iftiraq. Mereka memilih mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu berupa ajaran yang menyelisih dari ajaran yang dibawa dan diturunkan oleh Allah kepada para utusannya, rasul-rasulnya. Sara kullu hisbim bima ladaihim farihin. Dengan perbuatan itu kemudian mereka saling bangga, membanggakan diri, merasa orang yang berada di dalam kebenaran dan seolah tidak butuh terhadap syariat dan petunjuk, seolah tidak butuh dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Annahum lamma tarakul ijtima'a ala kitabillahi azza wa jalla. Mereka terbiasa meninggalkan ajaran yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para nabinya, rasul-rasulnya, wa syar'ihil munazzal 'ala rusul, syariat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, utusannya, wal i'tisam bihi ibtalahumullahu bitafarruq. Karena awalnya mereka meninggalkan dan tidak mau berpegang kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah, hati-hati, kemudian itulah yang mendatangkan hukuman dari Allah. Akhirnya mereka tercerai-berai, akhirnya mereka saling berselisih, mereka saling bertikai. Wa hadhihi uqubatun lahum. Keluarnya mereka dari ajaran itu, kata mereka para ulama, disebutkan sebagai buah hukuman yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena mereka pura-pura tidak tahu atau meninggalkan ajaran yang disyariatkan. Li'annal insana idza farha bil batil fa innahu la yatrukuh. Orang itu kalau dia senang dan berbangga diri dengan kebatilan, kemudian dia senang dengan kebatilan tersebut, para ulama itu menjelaskan hati-hati. Kalau kemudian Allah murka, kemudian dia sekaligus dijerumuskan oleh Allah Ta'ala. Seperti orang yang tidak hidup di dalam bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya mereka menyelisih dari apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Perselisihannya sampai berujung bahkan mereka saling berselisih, mereka saling padu, mereka saling memukul, bahkan mereka saling membunuh kalau sudah terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka. Ada banyak sebab di antara itu terjadi mengapa awalnya mereka itu pura-pura seolah tidak tahu terhadap petunjuk yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bal rubbama al-iqtital fima bainahum. Bahkan terkadang mereka saling bunuh di antara satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan yang sampai dengan permusuhan yang semakin meruncing, bahkan mereka saling bertikai. Wala tajidu may yatamassak bil ijtima'i alal kitabi was sunnah. Perbuatan yang tidak pernah engkau dan tidak akan engkau dapati jika orang itu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ka'annahum jasadun wahid. Orang yang berpegang kepada sunnah itu, dalam sejarah peradaban itu, mereka itu seperti satu tubuh yang saling menguatkan, saling ingat mengingatkan, dan mereka bersatu di atas satu perintah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Fahaula'il ladzina yuriduna tauhidal muslimin. Orang-orang yang seperti itu, mereka adalah orang yang senantiasa mengharapkan persatuan itu terjadi di tengah tubuh kaum muslimin. Kama yaqulun yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahidul aqidah. Maka nasihatnya mereka para ulama, kalau kalian pengen bersatu, satukanlah dulu keyakinanmu. Satukanlah dulu akidahmu, samakan dulu persepsimu, anggapanmu tentang akidah yang berada di dalam hatimu. Para ulama mengatakan mustahil seseorang itu akan bersatu kalau pemikirannya, akidahnya bermacam-macam. Ini membicarakan tentang kisah awal munculnya penyimpangan di tengah tubuh orang-orang jahiliyah. Sebenarnya orang-orang yang tinggal di Jazirah atau di Mekah, dari orang-orang Quraisy pada umumnya yang tinggal di sekitar Ka'bah itu, dulu mereka awalnya hidup di bawah ajaran yang pernah diajarkan oleh belionya Nabi Ibrahim. Muncul penyimpangan itu ketika mereka mulai melegalkan bolehnya meminta berdoa kepada selain Allah. Kalau wingi mulai munculnya kesyirikan di tengah-tengah, atau mulai munculnya patung di tengah Ka'bah, kapan? Tasik imut napa mboten? Kesyirikan itu berjenjang. Dari awal dulu Nabi Adam tidak ada kesyirikan, menjadi ada. Muncul awalnya pada zamannya Nabi Nuh. Awalnya mereka itu mengagungkan tokoh orang soleh di tengah mereka. Kemudian ada kesyirikan pada zamannya Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka menganggap Isa sebagai Tuhan. Mereka ada yang menyembah sapi. Kemudian muncul juga kesyirikan di tengah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu dulu awalnya dalam buah dakwahnya Nabi Ibrahim dan Ismail, sebenarnya mereka hidup dalam tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi muncul pada waktu itu seorang tokoh yang disebut dengan, siapa namanya? Kula kok supe, sinten? Amru bin Luhai al-Khuzai. Leres, Pak Bud. Amru bin Luhai al-Khuzai niki tokoh orang kaya di tengah orang Arab yang hidup sering memberikan santunan kepada orang-orang. Dia dipercaya. Lama-lama kemudian dia melakukan safar, pergi, kalau tidak salah ke negeri Syam. Di sana dia ada menemukan orang itu meminta hujan kepada Hubal namanya, patung. Ini apa? Ini patung yang sering digunakan oleh orang-orang Syam atau Yaman nggih kula kok supe. Biasa orang-orang kalau dia mau meminta hujan, dia berdoa kepada patung itu. Kemudian Amru bin Luhai al-Khuzai niki wau meminta izin untuk membeli patung itu tadi, untuk dibawa ke kota Mekah, dan akhirnya dipasang, diberdirikan di samping Ka'bah. Mulai saat itulah akidah orang-orang mulai memenceleng. Berdoanya dia mensekutukan Allah. Selain berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada patung itu. Sudah, akhirnya muncul patung-patung yang lainnya. Akidah mereka mulai tercerai-berai. Akhirnya banyak agama yang dianut di sekitar situ. Ada yang masih menganut ajarannya Nabi Ibrahim, ada yang menganut ajaran jahiliyah itu, ada yang menganut tata caranya seperti orang Yahudi dan Nasrani, ada yang menganut seperti orang Majusi. Banyak macam-macam.
Sejak saat itulah kemudian mereka tidak ada lagi keyakinan yang sama, mulai tercerai-berai. Dikatakan oleh mereka para ulama, ini awal munculnya kesyirikan di tanah Arab. Setelah Nabi Ibrahim berdakwah di sana dengan anaknya, nah demikian, dengan membawanya ke Mekah pada waktu itu. Bi an takunu jami'an ala aqidati tauhid. Tidak boleh tidak, kaum muslimin itu akidahnya harus sama. Keyakinannya tentang Allah itu harus sama. Keyakinannya tentang Rasulullah itu juga harus sama. Keyakinannya tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu juga harus sama. Keyakinannya tentang qada, takdir, hari kiamat dan rukun-rukun keimanan yang lain juga harus sama. Ini kunci rahasia persatuan yang akan menyatukan, yang mana dulu Rasulullah dan para sahabatnya dibuat berjaya oleh Allah tabaraka wa taala. Allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berbeda-beda. Wala tatrukun nas. Jangan sampai kemudian orang mengatakan, janganlah kemudian kita ini bercerai-berai, mari kita bersatu saja. Satu orang hadza kuburi mengatakan wa hadza sufi wa hadza syiah. Bermacam-macam keyakinan mulai muncul di tengah tubuh kaum muslimin. Inilah. Tapi kemudian itu mendambakan persatuan. Menurut teorinya para ulama mustahil. Karena dulu Allah menyatukan kaum muslimin di bawah bimbingannya Rasulullah itu di atas akidah yang satu. Mentauhidkan Allah, sama-sama mentauhidkan Allah. Kapan mulai muncul perselisihan di tengah tubuh kaum muslimin? Sejak mulai munculnya orang-orang yang menyimpang, mengatasnamakan Islam, dia berdoanya kepada selain Allah, berdoanya ke kuburan. Ada orang mengaku Islam tapi menuhankan makhluk. Dulu pernah ada orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib itu. Bahkan belum lama setelah meninggalnya Rasulullah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya nurnya Allah itu bisa masuk nitis ke dalam jasadnya manusia. Akhirnya mereka menuhankannya. Ali bin Abi Thalib bahkan sempat marah. Aku akan bakar rumah-rumah orang yang mengkultuskan aku. Sampai begitu Ali bin Abi Thalib. Ini cikal bakal yang dulu disebutkan oleh orang-orang dari bibit-bibit munculnya akidah Syiah pada waktu itu. Menyimpang mereka, menuhankan makhluk, dan mulai beruntun kemudian mereka menanamkan ajaran-ajaran yang berikutnya dan berikutnya. Ada yang meminta kepada orang yang sudah mati, ada yang meminta kepada makhluk-makhluk, benda-benda yang dianggap keramat. Mulai menyimpang mereka. Tetapi mereka ingin dilegalkan dan diakui sebagai bagian dari kaum muslimin. Mereka ingin bersatu dengan kaum muslimin. Mana bisa kaum muslimin punya akidah tersendiri yang diajarkan Rasulullah. Mereka mengatasnamakan Islam, tapi entah dari mana sumbernya, mereka mengajarkan ajaran baru. Inilah mulai munculnya perselisihan di tengah tubuh kaum muslimin. Pada abad yang berikutnya kemudian sampai mereka berani membunuh Utsman bin Affan. Mereka berani membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka dari situ para ulama menasihatkan wa'tasimu bila ilaha illallah. Kita ini harus bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi. Bersatu padu di atas prinsip la ilaha illallah, thumma wahidul hukm bima anzalallah. Kemudian bersatulah dengan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala ini. Maka itulah yang akan menjadi persatuan kaum muslimin.
Farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah anti. Dikatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah seruan yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Jangan mengerjakan kesyirikan, jangan mengerjakan bid'ah. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah sebagai pesan-pesan terakhirnya. Irji'u ilal kitabi wa sunnah. Kata mereka para ulama, jangan kalian fanatik terhadap al-adat, kebiasaan yang tersebar di masyarakat itu hanya boleh diikuti kalau tidak menyelisihi sunnah nabinya yang mulia. Jangan kalian fanatik dengan al-qabilah, suku, kelompok, dan golongan. Kalau selama mereka menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan segan-segan untuk ditinggalkan. Tolok ukur persatuan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Irji'u ila kitabi was sunnah. Begitu kata mereka para ulama. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh tidak. Kita ini harus belajar. Tidak boleh tidak. Kita ini harus membuka-buka Al-Quran, membuka-buka hadis Nabi, membuka-buka penjelasannya yang disampaikan oleh mereka para ulama, membuka-buka tafsirnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada ceritanya orang itu kok tiba-tiba langsung pinter, itu tidak ada. Biasanya orang yang memunculkan ilmu-ilmu seperti itu adalah orang ahlu dzauq, orang-orang sufi yang katanya kepintaran, kepandian itu bisa didapatkan dari jalur misalkan mimpi, ujuk-ujuk jadi orang pinter. Kalau dalam konsep sunnah tidak ada. Pinter itu ya belajar, mengetahui syariat ini dengan membaca kitabullah dan membaca sunnah-sunnah Rasulullah. Kok kemudian mengaku kaum muslimin, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kemudian kok enggak datang ke majelis ilmu? Dari mana ilmu itu akan diketahuinya? Mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah satupun sekali terlihat nimbrung atau terjun dalam dunia belajar mengajar atau dalam menempuh ilmu menggali kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji'u ilal kitabi wa sunnah, kata mereka para ulama. Karena dulu begitulah awalnya. Mengapa orang-orang jahiliyah dikatakan jahiliyah? Mereka meninggalkan ajaran itu sibron bisibrin, sedikit demi sedikit, sampai mereka hanya bangga sebagai anak keturunannya Ibrahim, tetapi mereka meninggalkan ajarannya. Jangan sampai nanti terjadi kepada kaum muslimin, bangga sebagai orang Islam, menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah, tetapi mereka menyelisih prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Napa Pak tengere ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah niku? Kita sering mengaku toh, kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Panjenengan seneng napa mboten lek disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Senang. Ya kita ini bangga dengan sebagai sejak munculnya penyimpangan, para ulama memunculkan sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah. Semoga ini yang menjadi ciri kita. Orang-orang cirinya ahlus sunnah wal jamaah itu: satu, ta'zimu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang diagungkan, yang diangkat-angkat itu adalah sedikit-sedikit qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Demikian. Itulah ilmu, sumber ilmu yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ciri ini nopo? Ciri khususnya luzumu hadir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu
mengikuti petunjuknya Rasulullah. Dalil. Dia tidak akan mengatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak, kecuali mereka setelah mengetahui ilmunya dan petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cirinya Ahlussunnah wal Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ittiba'u sabilis sabiqinal awwalin. Ittiba'u sabilis sabiqinal awwalin, mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh mereka para pendahulu yang soleh. Sering disebut dengan salafu as-soleh, as-salafu soleh, para pendahulu yang baik. Jangan anti dengan istilah salaf. Jangan anti dengan istilah as-salaf, para pendahulu yang soleh, karena itulah yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian cirinya tawassut wal i'tidal. Beragamanya tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Dari dulu dakwah sunnah ini ya begini ini, Pak. Tidak ada di dakwah sunnah itu kok kemudian diiringi sampai berkelakar. Dakwah sunnah kemudian diiringi dengan kemaksiatan, joget-joget dalam kajiannya. Tidak ada. Makanya kalau ingin mendambakan kajiannya kok tidak asik ya, mik ngono wae prasaku. Tidak koyok pengajian sebelah aja kok karo joget-joget kok asik. Dari ngono lanang karo wadon kadang ya dadi siji, karo jawat-jawatan ya ndak apa-apa. Tidak ada dalam konsep prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang demikian, itu ndak ada. Ya begini ini kajiannya itu bahkan disebutkan jangankan kok sampai bersenda gurau. Mereka itu kalau semakin mendalam ilmunya itu semakin takut kepada Allah. Karena puncak mereka belajar ilmu agama itu inna aslal ilmi khasyatullah. Ilmu yang akan mendatangkan takut kepada Allah. Semakin mendalam, semakin khasyahnya semakin tinggi. Makanya dalam kajian sunnah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada dalam bentuk yaitu berhib-hura, bersenang-senang dengan kedok diseliputi atau dengan dibungkus atas nama misalkan belajar agama. Tidak ada. Dari dulu ya demikian itu. I'tidal. Kalau dilarang kita katakan dilarang. Kalau haram kita katakan haram. Tidak ada. Karena sifatnya itu berbasa-basi, ingin mencari kesenangan manusia biar senang, dan mereka kemudian akhirnya tujuan syariat tadi tidak tersampaikan, yang ada bergeserlah ajaran tersebut. Itu sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ngurang-ngurangi. Kalau ini syirik ya kita katakan syirik, meskipun harus dibenci. Seberapa yang mengikuti kita insya Allah ya itulah hasil yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dakwah kita. Tidak kemudian gara-gara takut kemudian dirubah yang asik-asik, meskipun kadang melanggar syariat. Itu ciri-cirinya. Irji'u ilal kitabi was sunnah, yang nanti menjelma di dalam konteks atau istilah yang disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dulu orang itu bersatu di atas sunnah, atas bimbingannya Rasulullah. Mulai muncul orang-orang tadi itu, sejarah kesyirikan yang ada di tanah Arab atau sejarah kesyirikan yang muncul di tengah tubuh kaum muslimin. Mulai muncul penyimpangan-penyimpangan. Itu kalau ciri-ciri khususnya Ahlussunnah. Lalu sifatnya Ahlussunnah seperti apa? Kita yang mengaku sebagai Ahlussunnah, yang katanya berpegang teguh kepada Islam, yang dikatakan Islam itu sunnah, sunnah itu ya Islam itu, syariat itu, disebutkan min sifati ahli sunnati wal jamaah, kita harus mengingat dan mengingat kembali.
Ciri-ciri Ahlussunnah dalam sifatnya itu pertama al-ijtima'u ala sunnati. Mereka itu bersatu di atas sunnah. Tadi itu yang maqala Allah wa qala Rasul tadi itu. Kalau sampai yang menyelisih sunnah, dia tidak segan-segan akan bergeser mencari yang sesuai dengan keyakinannya. Begitu berpegangnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wal ittifaq alal haq, mereka bersatu wa ta'awun alal birri wa taqwa. Islam itu, sunnah itu dari dulu ya begitu itu. Gak usah kemudian direnovasi, dirubah-rubah. Yang ada setelah berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kita itu hanya disyariatkan untuk saling tolong-menolong, ingat mengingatkan. Cuman itu saja. Ingat mengingatkan untuk berpegang dan menjalankan sunnah itu tadi. Begitu. Ta'awun alal birri wa taqwa. Yang puncak wujud dari orang yang sepakat di atas sunnah itu al-ijma', mereka bersatu di atas sunnah tadi itu sifat yang pertama, sifat Ahlussunnah yang seharusnya kita pahamkan di dalam diri kita. Yang kedua, sifat Ahlussunnah, orang yang mengaku mengikuti petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-qiyamu biwajibil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Mereka senantiasa menjunjung tinggi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada saudaranya, temannya salah, jangan didiamkan, diingatkan. Meskipun kadang-kadang dituduh radikal. Jangan pernah takut dengan orang yang suka mencaci gara-gara berada di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang disifatkan ciri-ciri Ahlussunnah itu oleh Allah Ta'ala. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qaulihi kuntum khaira ummatin. Kamu itu umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa cirinya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kok ada temannya melakukan kemaksiatan salah, kok kita diam saja? Kita yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah ini harus introspeksi. Benarkah sifat dan ciri Ahlussunnah itu ada pada diri kita? Mengapa kita tidak mengingatkan? Begitu. Inilah yang perkara yang seringkali kemudian dibenci oleh manusia. Akhirnya banyak wong-wong niku mboten kiyat lek menisbatkan kepada Ahlussunnah. Akhirnya bergeserlah prinsip Ahlussunnah, wis pokoke gelem mara ya kuwi wis grupku. Wis pokoke gelem mara ya itu wis pengikutku. Akhirnya pokoke akeh pengikut meskipun menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah wis ora peduli. Bahkan mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah yang terjadi maksiat dalam kajian-kajiannya, dalam perkumpulannya. Ini kalau yang begini ini adalah menyelisih Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mereka senantiasa alama taujihi as-syariah. Seperti yang diperintahkan syariat, diarahkan syariat itu bagaimana? Yaitu amar ma'ruf bil yad. Yang pertama amar ma'ruf kalau kita mampu. Mungkin kita kepala keluarga, ya kita nasihati anak kita kalau mampu. Mungkin kita kepala orang yang ditokohkan di masyarakat, ya kita sampaikan ilmu sesuai sunnah itu sesuai kemampuan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kita ini sebagai pemimpin masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ngajak masyarakatnya untuk kebaikan, jangan malah ke dalam kemaksiatan. Mungkin kita bagiannya ada orang yang lebih tinggi, Pak Camat, Pak Bupati, dan seterusnya. Kalau memiliki kemampuan, buat peraturan-peraturan yang membuat masyarakat itu menjadi maslahat, bukan malah
memunculkan acara-acara yang maksiat. Kalau tidak bisa, jangan menjadi pelopor. Kemudian apa? Nasihati bil lisan, dengan ucapan. Termasuk seperti ini. Kita mampunya hanya di kajian-kajian, ya setidaknya sesama teman-teman kajian kita saling menasihatkan. Kalau kemudian di kajian saja sudah tidak berani membahas, kapan? Nasihat secara langsung juga tidak berani. Di kajian-kajian yang isinya nasihat juga tidak berani. Akhirnya cuman bil qalbi batin tok. Jane aku ya ndak seneng. Itu disebutkan sebagai selemah-lemah iman orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tapi bukankah kemudian kita ini harus ikut dalam konsep sunnah itu taat kepada pemimpin? Betul. Sifat dan ciri ahlu sunnah wal jamaah itu al-muhafadzatu bi iqamati sya'air ma'awulatil umur. Ciri-ciri ahlussunnah yang lain yang berikutnya itu bersatu dan terus menjaga kesepakatan di atas satu komando ulil amri. Siapa ulil amri? Ya pemerintah kita. Tetapi ingat, tidak ada ketaatan kecuali dalam hal yang ma'ruf. Begitu. Tidak ada ketaatan kecuali diperintahkan dalam hal yang ma'ruf. Selama itu mengandung unsur kemaslahatan, kita mengikuti, kita taat. Tetapi kalau kemudian itu unsurnya maksiat, jangan segan-segan kita saling terus menasihatkan bahwasanya itu maksiat. Kita sepakat itu kalau misalkan pemimpin kita mengarahkan kita untuk sholat jamaah, sholat bersama-sama seperti sholat id, hari raya, dan urusan-urusan kepentingan bagi kemaslahatan kaum muslimin, maka dari situ kita taat, tunduk dan patuh. Tetapi tidak dalam urusan kemaksiatan. Ciri yang keempat di antara ciri dari ahlussunnah wal jamaah, ciri yang selanjutnya dari prinsip akidah ahlussunnah wal jamaah itu al-qiyamu biwajibin nasihah. Jangan lupa, ciri ahlussunnah wal jamaah itu tadi ta'awun alal birri wa taqwa. Saling menasihatkan. Lillah, pertama nasihat untuk mentauhidkan Allah yang tertinggi. Kemudian yang berikutnya diantaranya wali kita bihi, nasihat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini. Wali rasulihi, nasihat untuk taat kepada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali a'immatil muslimin, syariat ini juga mengajarkan nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang diberikan hak memimpin untuk mengatur kemaslahatan umat dengan mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Kalau mungkin kita ini sebagai pengampu amanah umat, mungkin secara sederhana dalam keluarga, kita junjung tinggi nasihat ini, nasihat-nasihat untuk menjauhi kemaksiatan tadi itu. Yang tertingginya ya kesyirikan, jangan sampai. Kemudian kebidahan, kemudian maksiat-maksiat dan berikutnya. Kalau kita sebagai pemangku tokoh amanah umat misalkan dalam ketakmiran, dalam masjid misalkan, jangan sampai memunculkan acara-acara kemaksiatan itu terlibat dalam lingkungan masjid. Para pengurus-pengurus masjid itu harus orang yang paling pertama mengerti ilmu agama. Kalau ini ada unsur kemaksiatan harus dicegah. Ini ada unsur kebidahan harus segera dicegah sebelum jadi kebiasaan yang buruk. Begitu. Para pemangku amanah, tidak hanya kemudian siapa saja itu mereka, termasuk para orang-orang a'immatil muslimin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian. Wa ammatihim, dan kepada umatnya secara umum. Ya kita ini, kita memperbaiki diri dari bawah. Kita mentauhidkan Allah, ittiba kepada sunnahnya Rasulullah,
Semoga nanti Allah kemudian memberikan kemenangan itu seperti dulu generasi terbaik ini diberikan kemenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberikan nasrullah karena buah keimanan, buah mentauhidkan Allah. Jangan dikira kita tidak memperbaiki bangsa. Kita setiap hari ngomong tentang akidah, kita ngomong tentang tauhid, menjauhi kebid'ahan, menjauhi kemaksiatan. Itu justru itulah cara yang pernah mengantarkan generasi para salafus soleh diangkat, diberikan kemenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ini sedang memperbaiki umat juga. Kalau umat itu tidak mensyirik, tidak berlaku kesyirikan, insya Allah akan ridho Allah kepada umat tersebut, akan diberikan kemenangan dan ketentraman dalam kehidupannya. Demikian, maka harus kita saling menasihatkan, terutama kalau tidak mampu kepada yang lainnya, kepada sesama kita setidaknya. Wa ammatihim, kaum mukminin secara umum ini. Kama ausa bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlus sunnati yuridunal khaira lil ummah. Ahlus sunnah itu yang diinginkan kebaikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau diomongkan ini syirik harus kita jauhi, itu kebaikan yang diinginkan. Kalau ini bid'ah harus kita jauhi, itu kebaikan yang diinginkan. Ini bermaksiat, itu kebaikan yang kita inginkan. Begitu. Ini maksiat lupa, harus kita tinggalkan. Kalau yang satunya lalai, lupa, yang lainnya mengingatkan, begitu sampai semuanya sama-sama ingat. Ini yang diinginkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi seringkali malah dituduh pemecah belah umat ini. Kenapa? Karena ilmu mereka tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang sifat dan ciri-cirinya mungkin dia belum tahu. Mohon maaf. Ahlus Sunnah itu punya ciri-ciri. Akhirnya orang yang benar-benar di atas sunnah malah dituduh pemecah belah umat, malah dituduh katanya orang yang suka ndak rukun. Justru kita mengajak rukun di atas satu ikatan, bukan rukun di atas banyak ikatan. Akan tercerai-berai nantinya. Ini yang diikan oleh Ahlus Sunnah. Wa yarsudunaha ila ma fihi silahiha. Mereka senantiasa mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, itu Ahlus Sunnah, kepada apa yang bisa mengantarkan dalam kebaikan. Jangan malah kemudian dicela sebagai pemecah belah umat. Itu tidak ngerti ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa min dzalika al-hirsu ala jam'i kalimatil muslimin. Apa diantaranya? Membuat kesepakatan satu kata seia sekata dalam tubuh kaum muslimin. Setidaknya kita ini ya sesama jamaah begini ini, satu jamaah, satu kajian saja prinsipnya enggak sama, bagaimana akan bisa bersatu? Maka kita harus sering mengingatkan tentang ciri-ciri ini. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat dan ciri khususnya. Kita harus saling mengingatkan. Begitu, Pak, kita pahamkan sesama kita dulu. Baru kemudian kita semakin insya Allah, kalau dari dalam kitanya sudah kokoh, satu, insya Allah nanti Allah akan mengangkat dalam perlebaran sayap yang berikutnya. Nah, demikian. Fal ihtimamu bi umurihim, perhatian dengan urusan-urusan kaum muslimin tersebut, dan bergembira terhadap apa yang mengantarkan dalam kegembiraan mereka. Ta'awun, saling tolong menolong bainana, di tengah-tengah kita, yaitu alal khair, di atas kebaikan tadi itu. Lalu kalau prinsip kebaikan saja itu sudah tidak sama, misalkan, lalu kita bersatu di atas kebaikan, makna kebaikan saja sudah tidak sama, kira-kira akan tercerai-berai napa mboten? Ahlus Sunnah itu menamakan istilah kebaikan itu ya apa yang mencocoki al-ittifaku bis sunnah, al-ittifaku bima qala Allah wa qala Rasulullah.
itu kebaikan dalam prinsip Ahlussunnah. Kemudian ada yang muncul mengatasnamakan kebaikan, ini juga kebaikan, wong nyenengne atine wong. Apa bentuknya? Nyenengne atine wong dengan menampakkan aurat, nyenengne atine wong dengan berhib-hura, tidak ada batasan, kholwat laki-laki dan perempuan. Itu juga menyenangkan, tapi bukan menyenangkan yang itu yang dimaksud oleh Ahlussunnah. Sesama Ahlussunnah bersenang hati dengan setiap apa yang membuat senang, dalam prinsip satu kata seia sekata dalam kebenaran sesuai yang maqala Allah wa qala Rasulullah. Mengapa banyak orang mengatasnamakan kebenaran tapi itu sebenarnya kemaksiatan? Karena banyak orang tidak paham mana yang dinamakan kebenaran, mana yang dinamakan kemaksiatan. Akhirnya kemaksiatan sering dinamakan kebaikan. Sing penting rukun, akhirnya dia rukun dalam kemaksiatan. Ini yang akan mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi bukankah orang mukmin itu harus bersatu, harus seia sekata? Betul. Rasulullah yang bilang, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani wahid. Seorang mukmin itu harus satu, seikat, seia sekata. Kalau yang lain minta ini, yang lain harus mengamini. Benar, tetapi al-mu'min yang bersatu di atas prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tadi itu. Jangan sampai keluar dari prinsip sunnah. Apalagi sifat orang mukmin, ats-tsabatu fi mawaqifil ibtila wal fitan. Ciri-ciri sifat orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah itu konsisten. Konsisten teguh di atas sikap Ahlussunnah yang tadi kita bahas itu di saat terjadinya fitnah. Di saat terjadinya huru-hara orang sudah meninggalkan kebenaran, dia tetap konsisten di atas kebenaran. Nyambung nggih kalih pembahasan Riyadhus Shalihin kala wingi. Kala wingi kan Riyadhus Shalihin, meskipun kamu sendirian, kalau orang-orang manusia sudah mengunggulkan, mengusulkan kerusakan, tidak apa-apa kamu mengasingkan diri. Yang penting jangan ikut melakukan kemaksiatan tersebut. Ini tidak kita bahas panjang lebar, kemarin sudah dalam pembahasan Riyadhus Shalihin. Nggih toh? Hadisnya banyak, alasannya demikian. Konsisten. Ya setidaknya sesama kita yang sama-sama sadar terhadap itu saling menasihatkan. Begitu. Dan yang terakhir, di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu at-tahalli bil akhlaqil fadilah. Berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa targhibu fiha, menyemangati orang-orang untuk berbuat baik. Akhlak yang mulia tadi itu. Wa da'wah ila mahasinil a'mal. Terus kita ini berdakwah ke dalam sikap yang baik tadi itu. Kula badhe tanglet, misalkan panjenengan gadah garwa utawi gadah anak perempuan, kira-kira kalau auratnya terlihat dipertontonkan di depan umum, panjenengan lilo napa ridho? Lilo napa mboten, Pak? Gadah bojo misalkan, gadah garwa. Terus ngono bareng aurate terbuka di depan umum. Terus ditonton wong sak kecamatan, ngubengi kampung, lha ngono karo guwinjal-ginjal kaya wong ndak beradab. Contoh lho niki namung contoh. Nalurine panjenengan kuwi upama tasik memiliki rasa malu duwe bojo sing gek mloweding-mleding ning tengah dalan, wis pakaiane metu wetet, terus didilok wong, terus nyetel son, terus guwinjal-ginjal. Kira-kira ati nurani panjenengan sebagai kaum laki-laki lilo napa mboten, Pak? Mboten le tasik bersih nalurinya. Kecuali niku mangke tiyange terkenal dengan laki-laki
Napa Pak ini jenenge dayus sing boten cemburu kalih pasangane. Terus kalau untuk ibu-ibu sing ndila, panjenengan lila napa mboten garwane panjenengan lanang, bojone panjenengan ya ngono, dheke melototi mendelengi aurate tanggane. Lila napa mboten? Ibu-ibu, kula yakin nggih mboten lila. Maka perintahnya saling mendukung, laki-laki dan perempuan itu harus saling godul basor. Jangan melihat jelalatan yang perempuan tidak menampakkan auratnya, yang laki-laki menahan pandangannya. Itu Islam. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian kita saling menasehatkan. Ya mbok aja ngono. Terus dituduh radikal. Kinten-kinten sing dalam kebenaran siapa? Kita berpikir aja secara gamblang. Terus kita menasihatkan, halah sembarang kok haram, sembarang kok ndak oleh. Akhirnya tertuduh kitanya. Padahal kita ingin menetapkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Terus kita saling menasihatkan, terus dituduh sebagai orang yang salah. Dan akhlak-akhlak yang lainnya. Mekaten. Lek zaman biyen kinten-kinten kok enten tiyang wedok nggih ngoten niku biyen arane dus pundi. Kan punya istilahnya masing-masing. Dan amal-amal dan akhlak yang mulia yang lainnya. Banyak, termasuk apa? Seperti as-sidqu wal wafa wal amanah wa birrul walidain wa silatir rahim. Semuanya dalam urusan apapun kita saling menasihatkan, wakaful adza, dan mengganggu perasaan atau sesuatu yang mendatangkan madharah. Warifqi fi sairil umur, lemah lembut dalam segala sesuatu. Nah, itu kan disuruh lemah lembut. Lah kalian kok menyakiti hatiku, aku senengku ngene kok sampeyan nyekroki hatiku. Ngene iki seneng aku ngeten iki. Nah, itu kesenangan yang tadi itu, kesenangan yang mulai keluar dari prinsip jalur atau rel yang disebut dengan al-iftiraq, al-khuruju minas sunnah, keluar dari kebiasaan yang baik. Maka dari situ kita kalau saling mengingatkan, di mana salahnya? Dulu mereka orang-orang jahiliyah, sibron bisibrin, orang yang dulu dikatakan telanjang itu disebut hanya orang jahiliyah. Meskipun mereka mengatasnamakan ibadah. Ini pembahasan yang lalu. Orang jahiliyah dahulu itu mereka itu tawaf, ngelilingi Ka'bah niku mboten damel pakaian, udo blejet. Dirubah oleh Islam, digaringkan bimbingan, lek kok lanang niku aurate sak menten niki. Turun Islam, datang Rasulullah, perempuan ini auratnya ini, adab-adabnya tidak boleh menampakkan ini. Itu diatur oleh Islam. Itulah syariat yang kita meyakini ajaran kita. Itulah syariat yang kita katanya beriman tentang hal tersebut. Itulah yang kita diperintahkan untuk tolong menolong, untuk saling mengingatkan. Terus kemudian orang-orang itu mulai keluar dari prinsip syariat. Yang dulu awalnya tidak pakai pakaian, disuruh pakai menutup auratnya. Tetapi itu kan budaya Arab. Sejak kapan orang Arab budayanya itu pakai begitu? Bahkan istrinya Nabi dulu juga tidak berhijab. Setelah turun ayat hijab, baru mereka berhijab. Syariat ini murni ajaran sunnah Islam yang kita menganutnya. Kok kemudian ada subuhat kudung kuwi budayane wong Arab, dadi ora kudungan ya ora apa-apa. Dari mana? Orang Arab jahiliyah dulu dikabarkan mereka bahkan ibadah saja telanjang. Baru datang Islam mengatur yang namanya aurat. Kemudian kok orang yang mengaku Islam kembali membuka auratnya, terus kita ingatkan. Kemudian dituduh radikal, yang di dalam rel siapa, yang keluar rel siapa. Kita kan bisa berpikir. Akhirnya yang menasihati dituduh macem-macem. Akhirnya kan dibuat opini.
Ojo golong wong kae, sembarang kok ndak oleh. Jawane ajak-ajak bubrah. Diajak apik malah ajak-ajak bubrah. Maka wasiat yang terakhir kata beliaunya Syekh, irji'u ilal kitabi was sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Idza kuntum turidunal ijtima'. Kalau kalian ingin bersatu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika kalian turiduna wahdatal muslimin. Kalau kaum muslimin itu pengen bersatu, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Falayattahida al-muslimuna ila ala hada, kata mereka para ulama. Rahasia persatuan kaum muslimin itu di atas sunnah Al-Quran dan As-Sunnah. Maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan al-aqidah, keyakinan yang harus dimiliki oleh kaum muslimin tadi itu. Naam. Dan inilah yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Yang terakhir, Nabi pernah mewasiatkan 3 hal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yardhalakum thalathan. Allah itu akan ridho kepada kalian kalau kalian sudah melakukan 3 hal ini. 1, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan mensekutukan Allah. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah di atas talinya Allah. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu? Islam. Alladzi huwa As-Sunnah. Islam yang maknanya sunnah. Wa sunnatul lati hiyal Islam. Sunnah yang maknanya Islam yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan yang terakhir yaitu wa antanasahu, sering-seringlah kalian saling menasihatkan. Man wallahu Allahu amrakum, yaitu untuk taat kepada orang yang Allah diamanahkan kepadanya kepemimpinan dalam hal yang ma'ruf. Mugi-mugi kemawon ingkang sekedhik punika bermanfaat. Ini asal usul mengapa dahulu orang jahiliyah itu disebut jahiliyah. Padahal mereka dulu kaumnya Nabi Musa pernah ada turun Musa, ada kitabnya. Kaumnya Nabi Isa ada turun Isa, ada kitabnya, bimbingannya. Nabi Ibrahim juga mengajarkan milah. Nabi Muhammad juga mengajarkan ajaran. Tetapi sebabnya akan sama kalau orang itu meninggalkan sumber ajaran. Sudah, alamat itu akan menyimpang. Kaumnya Nabi Musa, kemudian ada yang menyembah selain Allah. Kaumnya Nabi Isa menyembah Isa. Kemudian kalau ada kaumnya Nabi Muhammad menyembah selain Allah, seperti orang yang mati, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Apa sebabnya? Awalnya ya hanya satu, seperti ini. Mengapa dulu orang jahiliyah disebut jahiliyah? Karena meninggalkan ajaran nabinya. Maka satu kuncinya kita semoga akan terus mengingatkan terhadap sunnah ini. Meskipun diulang-ulang jangan bosen. Sampai kapan Pak? Sampai kapan kita begini? Sampai ajal menjemput. Kita ini hanya disuruh bersabar sebentar saja. Kita ini hanya disuruh bersabar sebentar. Kalau umur kita sampai nanti setelah ini, kita hanya disuruh sabar sampai setelah ini. Untuk taat tadi itu. Kalau umur kita sampai besok pagi subuh, kita ini hanya disuruh bersabar sampai subuh besok, mempertahankan akidah ini. Kalau umur kita ini sampai besok lusa, kita ini hanya disuruh bersabar sampai besok lusa, sampai kita meninggal dalam keadaan baik, akidah kita benar mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini kita terus semoga saling mengingatkan. Aku lu matasma'un wa astaghfirullahaladzim.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo dipun tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.